jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dalam sapaan pastoral ini saya mengawali dengan pertanyaan, adakah kegembiraan, kekuatan, dan rasa aman dalam situasi sulit? Adakah kegembiraan, kekuatan, dan rasa aman dalam situasi sulit? Biasanya manusiawi kita ketika kita sulit, ketika kita susah, ketika kita menghadapi banyak pergumulan, manusiawi kita cenderung memilih untuk khawatir, memilih untuk bingung, gerusa-gerusu, atau memilih untuk berusaha mencari jalan keluar dengan cara kita yang kadang makin mempersulit kita. Atau di tengah-tengah kita sudah mencari solusi-solusi, ternyata semakin sulit dan semakin sulit. Biasanya kita akan pada titik di mana menyerah, di mana kita mungkin merasa, di mana Tuhan? Atau mungkin kita merasa, mengapa bertubi-tubi yang akhirnya tidak ada lagi kegembiraan. Kita merasa lemas, kita merasa tidak memiliki kekuatan, kita merasa ketakutan dan tidak memiliki rasa aman. Dan kali ini kita mau belajar dari salah satu kitab, yang kitab ini mengajarkan kita tentang seorang nabi, di mana nabi ini ia sedang dalam situasi yang tidak aman, situasi yang tidak menggembirakan, situasi yang justru Tuhan sedang memberikan hukuman kepada mereka lewat bangsa Babel. Tetapi nabi ini secara khusus dalam kitab ini, ia menunjukkan bagaimana di tengah pergumulan tetap menunjukkan kegembiraan, kekuatan, dan rasa aman di dalam, ya kita pasti tuh sudah tahu jawabannya, di dalam Tuhan. Habakuk pasal 3 menjadi perenungan kita hari ini. Saya mengutip ayatnya yang pertama dan kedua di sana. Inilah doa Nabi Habakuk, ya Tuhan, kudengar tentang perbuatanmu, maka rasa hikmat memenuhi hatiku. Kiranya perbuatan besar itu kau ulangi dan kau nyatakan di zaman kami ini, hendaknya kami kau kasihani, walaupun engkau panas hati. Nanti jemaat yang dikasih Tuhan baca secara lengkap ayat ketiga sampai ayat 17-nya. Di sana gambaran bagaimana Habakuk menyadari Tuhan marah, Tuhan sedang menghukum, Tuhan sedang hatinya sedang mendatangkan sesuatu kemarahan bagi umat yang saat itu memang sangat dipenuhi dosa jauh dari Tuhan. Tetapi menarik di ayat 1 dan 2 ketika ia mengingat perbuatan besar Tuhan, di ayatnya yang ke-18 sampai, iya betul, di ayat ke-18 sampai 19, di sana Habakuk menutup isi gambaran doanya kepada Tuhan dengan berkata, aku akan gembira selalu, sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa, kakiku kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, Habakuk di tengah-tengah pergumulan ataupun tantangan yang dihadapi umat saat itu, ia tetap mengimani bahwa ia berusaha gembira karena Tuhanlah penyelamatnya. Ia berusaha mengingat bahwa Tuhanlah pemberi kekuatan. Tuhanlah yang mengokohkan dia dan yang membimbing ia supaya aman ketika berjalan di pegunungan. Bagi kita yang pernah naik gunung ataupun suka naik gunung, maka kita tahu aman di dalam Tuhan itu seperti menjalani gunung yang tampaknya jauh, berat, tetapi kita yakin bahwa Tuhanlah yang menuntun, Tuhan yang menopang, sehingga kita ketika sampai di tempat yang tertinggi, kita merasakan kenikmatan, merasakan wow yang luar biasa ketika Tuhan menuntun kita mencapai puncak di dalam Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan lagi dan lagi, saat ini renungan kita meneguhkan kita. Apapun kesulitan, pergumulan yang kita hadapi, ingatlah selalu untuk bergembira di dalam Tuhan.
Ingatlah selalu bahwa kekuatan kita dari Tuhan, ingatlah selalu kita dikokohkan oleh Tuhan dan dibimbing oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Naik, turun, lelah, istirahat, dinamika yang kita hadapi, semuanya dalam naungan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.